Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 12 dan 13 yang beranggotakan dua orang, yaitu saya Titi Fadinda Putri dan rekan saya Cecilia Hajriani. Di sini saya akan membahas mengenai materi pada minggu ke-12 tentang tafsir ayat tentang zakat. Baik, langsung saja. Perlu diketahui, pengertian zakat itu sendiri ialah salah satu bagian dari rukun Islam. Dinamakan zakat karena harta yang dikeluarkan tersebut membersihkan semua harta yang kita zakati. Secara etimologi, zakat itu berarti tumbuh dan bertambah. Lalu secara etimologi, zakat itu berarti sesuatu hak yang harus dikeluarkan dan wajib dikeluarkan. Adapun syarat-syarat wajib zakat itu ada beberapa, yaitu satu, beragama Islam, yang kedua merdeka, yang ketiga harta yang dizakati itu adalah harta yang memang wajib untuk dibayar zakatnya, yang keempat itu harta atau zakat suatu harta yang memang sudah mencapai nisabnya atau sudah mencapai nilai harganya, dan yang terakhir itu zakat tersebut atau harta tersebut memang milik hak pribadi penuh. Lalu syarat-syarat tujuan dari suatu zakat itu adalah, yang pertama itu ada yang namanya untuk mengembangkan dan memberkahkan harta, yang kedua mengangkat derajat fakir miskin, yang ketiga itu ada yang namanya meliputi tentang bidang moral, bidang ekonomi, dan bidang sosial. Dan yang terakhir itu untuk membersihkan hati dari yang namanya cinta dunia. Lalu ada yang namanya tafsir tentang ayat Al-Quran zakat itu sendiri. Tafsir ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan zakat diantaranya adalah beberapa, yaitu tafsir surat Al-Taubah ayat 103. Dalam surat Al-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Maksud dari tafsir ini adalah, ambillah sedekah dari sebagian harta mereka, dan sedekah itu kamu membersihkan dan menyucikan harta mereka, kemudian menyedekahkannya dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketenangan jiwa, ialah ketenangan batin lantaran tobat mereka diterima, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Adapun asbabun nuzul ayat ini ialah, ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Adapun yang dimaksud dengan ayat ini ialah zakat wajib atau mewajibkan zakat kepada orang-orang kaya. Sebagaimana pendapat keyakinan ulama fikih, maka hubungannya dengan ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah seperti ini. Ketika mereka mengemukakan taubat dan penyesalannya karena tidak ikut perang Tabuk, dan mereka mengakui bahwa menyebabkannya adalah karena cinta harta serta cinta dunia. Lalu ada yang namanya tafsir tentang zakat mengenai tafsir surah Al-Baqarah ayat 267, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian lagi dari hasil apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkannya daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, dan melainkan dan memicingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya dan Maha Terpuji. Yang ketiga, hikmah yang bisa dipetik dari penafsiran Al-Quran tentang zakat. Adapun hikmahnya itu adalah
sebagai satu, zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri. Yang kedua, zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan. Yang ketiga, zakat menyucikan jiwa dan penyakit kikir dan baktil. Yang keempat, zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang. Lalu yang keempat, tafsir ayat tentang asnaf az-zakat, yaitu orang-orang yang berhak menerima zakat. Zakat adalah hak Allah dan seorang tidak boleh memilih orang yang tidak memiliki hak terhadapnya atas orang lain. Seseorang tidak boleh mencoba mengambil hak-hak tertentu yang memang bukan miliknya. Lalu yang kelima, golongan yang berhak menerima zakat dan manfaat zakat. Ada beberapa golongan yang berhak menerima zakat berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, fakir adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka kecuali sangat sedikit, yang kurang dari setengah setahun. Maka ketika seseorang tidak dapat menemukan sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan keluarganya, mereka disebut dengan fakir. Lalu yang kedua, miskin adalah orang-orang yang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya selama setengah tahun atau lebih, namun tidak mencukupi untuk 1 tahun setelahnya. Maka mereka harus menerima bantuan yang dapat memenuhi kebutuhan setahun bagi mereka. Lalu yang ketiga, adanya mu'alaf. Mu'alaf adalah orang-orang yang baru masuk Islam atau baru menganut ajaran Islam. Lalu yang keempat, adanya budak. Budak adalah yang termasuk di dalamnya adalah membeli budak dengan menggunakan zakat dengan maksud untuk membebaskannya. Demikian juga membebaskan tawanan perang dari kalangan muslimin. Lalu yang terakhir itu yang kelima, orang-orang yang dililit utang adalah orang-orang atau yang berutang. Hal ini dilakukan dengan syarat mereka tidak memiliki sesuatu yang dapat memenuhi target dalam pembayaran utangnya, sehingga mereka tidak mungkin bisa membebaskan diri dari hutang tersebut. Maka mereka berhak menerima zakat karena mereka sangat membutuhkannya. Lalu ada lagi yang namanya jihad fisabilillah, yaitu orang-orang yang berperang atau berjuang di jalan Allah, wajib diberikannya zakat. Lalu ada yang namanya ibnu sabil, adalah orang-orang musafir yang terhenti dalam perjalanannya, maka dia harus diberikan zakat yang cukup untuk memungkinkan dia kembali ke negerinya. Dan yang terakhir, amil adalah mereka orang-orang yang ditugaskan oleh penguasa untuk mengumpulkan zakat dari mereka yang wajib mengeluarkannya. Pada umumnya itu biasa kita panggil dengan yang namanya amil zakat. Terakhir, manfaat dari zakat itu sendiri. Zakat memiliki banyak manfaat dari segi agama, akhlak dan masyarakat. Baik yang akan saya bahas di sini adalah manfaat dari segi agama, merupakan ketaatan terhadap salah satu rukun Islam yang di atasnya terletak kemakmuran seseorang di dunia dan di akhirat. Lalu mendekatkan seorang hamba lebih dekat kepada Tuhannya dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan di dalam hatinya. Lalu yang ketiga, mendapat pahala yang besar dari Allah, menghapuskan dosa-dosa kecil. Lalu ada yang kedua, manfaat terhadap akhlak seseorang, akan menumbuhkan sikap dermawan yang memiliki kebaikan dan kemurahan hati kepada orang lain. Lalu dari segi manfaat bagi masyarakat, yang pertama, zakat dapat memenuhi kebutuhan orang miskin. Zakat dapat memperkuat kaum muslimin dan menaikkan statusnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Untuk lebih jelasnya mungkin teman-teman bisa membaca kembali makalah yang telah kami kirimkan. Mungkin hanya ini, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.